Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rahmat Jubaldi dengan NIM E105222154 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil rangkuman bab 3 dari buku Kekuasaan Politik dan Pengambilan Keputusan Kebijakan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Politik. Yang pertama ada kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah konsep dalam ilmu politik yang paling banyak dibahas dan dipermasalahkan. Bahkan ada yang banyak orang awam menganggap bahwa politik itu adalah kekuasaan itu sendiri. Hal tersebut tidak mengherankan karena Machiavelli, seorang pemikir filsafat politik dari Italia, pernah mengatakan bahwa politik adalah sejumlah sarana yang dibutuhkan untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memanfaatkan kekuasaan mencapai guna yang maksimal. Dalam ilmu politik, terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan atau power, seperti influence, pengaruh, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela, force, penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu, persolusian atau persuasi, kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk mengakui sesuatu, manipulation atau manipulasi, menggunakan pengaruh di mana orang yang tidak dipengaruhi tidak menyadari tingkah laku sebenarnya. Perihal legitimasi, bila pada bagian awal bab dipaparkan beberapa pemahaman berkaitan dengan kekuasaan otoritas dan sedikit mengenai legitimasi, maka subbab ini atau perihal legitimasi, penulis akan mendeskripsikan perihal legitimasi. Bahasan tersebut dimulai dengan pertanyaan, mengapa para pemimpin berusaha untuk mendapatkan legitimasi, atau ketika para pemimpin politik berusaha untuk membenarkan hak mereka untuk memerintah asas dasar apa warga menerima mereka atau apa yang mendasari keyakinan moral atas kepemimpinan para pemimpin tersebut. Sebagai pembenarnya, secara sederhana legitimasi diartikan moral atau hak wewenang atau hak untuk berkuasa, dan dengan demikian menunjukkan bahwa sebagian segmen penduduk yang luas yakni berkuasa memiliki hak moral untuk berkuasa. Aktor pembuat kebijakan. Setelah panjang lebar membahas kekuasaan termasuk otoritas dan legitimasi, kini saatnya membahas bagaimana kekuasaan politik dan pengambil keputusan kebijakan politik dapat menetapkan keputusan-keputusan politik melalui mekanisme proses kebijakan publik. Yang pertama ada jawaban yang mudah untuk pertanyaannya. Apa yang dikerjakan legislatif? Adalah mengatakan bahwa mereka berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Yang kedua ada eksekutif. Banyak analisis yang mengatakan bahwa saat ini kita hidup di dalam sebuah era yang disebut dengan executive center and, di mana efektivitas pemerintah selaku lembaga eksekutif secara substansial tergantung pada kepemimpinan eksekutif, baik dalam formasi kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan. Bab ini membahas hubungan antara kekuasaan politik dan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Buku ini mengeksplorasi bagaimana aktor-aktor politik seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat memenuhi proses pembuatan kebijakan melalui sebagai mekanisme kekuasaan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa pengambilan keputusan kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan aktor, serta distribusi kekuasaan di masyarakat.
Buku ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.